Udah tuh. Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi pertemuan 3 yang berjudul Agama dan Kebahagiaan Manusia. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Fahri Prasetya. Saya Muhammad Saka. Saya Muhammad Fadli. Dan saya Rio Subarkah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep manusia dalam mencari kebahagiaan. Manusia selalu mengejar kebahagiaan, tapi sering mengira bahwa kebahagiaan itu hanya bisa didapat di dunia. Banyak yang rela melakukan apa saja demi harta, jabatan, dan popularitas. Tapi sebenarnya itu semua tidak langsung menjamin sebuah kebahagiaan. Islam memiliki pandangan yang berbeda soal kebahagiaan. Dalam Islam, kebahagiaan sejati bukan di dunia, tapi di akhirat. Dunia ini hanya sementara, kadang bahagia, kadang berduka. Namun bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Justru Islam mendorong kita memanfaatkan dunia untuk bekal di akhirat, tanpa melupakan hak orang lain dan tetap menikmati rezeki yang Allah berikan. Di sini ada satu ayat yang menjelaskan tentang kebahagiaan sejati di akhirat, yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang berbunyi, carilah kebahagiaan akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan buat kerusakan di bumi. Cara mencapai kebahagiaan menurut Islam. Satu, beriman dan beramal soleh. Dua, banyak berzikir dan bertakwa. Tiga, ikhlas berbuat baik kepada sesama. Empat, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Lima, fokus pada masalah dengan doa dan usaha. Enam, bersyukur atas nikmat Allah. Tujuh, melihat ke bawah dalam dalam urusan dunia. 8. Berharap hanya kepada Allah, bukan manusia. Poin. Islam mengajarkan kebahagiaan sejati lewat iman, amal, dan zikir. Kita diajak untuk ikhlas, terus belajar, bersyukur, dan hanya berharap pada Allah, bukan manusia. Manusia dan agama. Sejak dulu manusia jadi bahan kajian para cendekiawan, banyak teori tentang hakikat manusia, tapi belum ada definisi tunggal. Ini menunjukkan betapa kompleks dan uniknya manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, bukan terjadi secara kebetulan. Poin. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, bukan kebetulan. Topik manusia selalu menarik bagi para pemikir. Banyak definisi tentang manusia, Homo sapien, Homo economicus, dan lain-lain. Hingga kini belum ada kesepakatan tunggal tentang hakikat manusia. Proses penciptaan manusia. Quran Surat Al-Mu'minun menjelaskan proses penciptaan manusia secara runtut dan menakjubkan. Dari awal pembuahan hingga menjadi janin yang siap lahir. Padahal saat ayat ini diturunkan, ilmu pengetahuan belum sampai pada penjelasan biologi sedetail itu. Ini menunjukkan keajaiban dan mukjizat Al-Quran. Poin. Al-Quran menggambarkan proses penciptaan manusia secara detail. Dari sperma dan ovum, hingga zigot, hingga emberium, janin, dan menjadi manusia sempurna. Penjelasan ini sudah ada sebelum ilmu biologi modern memahaminya. Kebenaran Al-Quran dan hakikat manusia. Semua yang dijelaskan Al-Quran terbukti benar seiring berkembangnya ilmu dan teknologi. Ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang mutlak kebenarannya. Manusia sebagai ciptaannya pun disebut dengan berbagai nama yang mencerminkan sifat dan peran yang Allah berikan. Poin. Isi Al-Quran terbukti selaras dengan ilmu pengetahuan. Penjelasan Nabi memperkuat bukti kebenaran wahyu Allah. Al-Quran berisi kebenaran hakiki dan absolut.
Manusia diberi berbagai nama atau sebutan oleh Allah. Peran penting agama dalam kehidupan manusia. Agama hadir untuk menanamkan nilai moral, memberi kekuatan saat manusia menghadapi ujian hidup, dan menjadi pedoman yang tidak berubah sepanjang zaman. Selain itu, agama juga turut mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, menunjukkan bahwa spiritualitas dan ilmu bisa berjalan beriringan. Jadi poinnya, satu, menghidupkan nilai moral dan kebaikan. Dua, memberi kekuatan saat menghadapi penderitaan. Ketiga, menjadi pedoman hidup yang abadi. Dan terakhir, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada model beragama yang benar. Tauhid adalah inti dari ajaran Islam mengakui keesaan Allah dalam segala aspek, penciptaan, ibadah, dan sifatnya. Jika seorang menyekutukan Allah dalam salah satu aspek ini, maka ia telah dikeluar dari ajaran tauhid yang benar. Jadi rububiyah adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur alam. Uluhiyah adalah mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah. Asma wa, asma wa sifat adalah meyakini nama dan sifat Allah sesuai dengan keanggunannya, keagungannya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.